Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Cecilia Miata Panjaitan dengan NIM 124350048 dari program studi teknologi pangan. Saya Bonan Wejati dengan NIM 124350096 dari program studi teknologi pangan. Saya Romas Talumenggaul dengan NIM 124350054 dari program studi teknologi pangan. Saya Risya Kansawahida dengan NIM 124350066 dari program studi teknologi pangan. Di sini kami akan membahas mengenai peran mahasiswa dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia banyak daerah yang sedang dilanda bencana. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan juga mengganggu kehidupan manusia, menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan juga kerusakan lingkungan. Bencana terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan juga tanah longsor. Bencana non-alam yaitu wabah penyakit, pandemi, gagal teknologi, dan juga gagal konstruksi. Dan juga bencana sosial seperti konflik antar warga, terorisme, dan juga kerusuhan sosial. Selanjutnya ada upaya penanggulangan atau mitigasi bencana. Mitigasi adalah langkah pencegahan sebelum bencana terjadi untuk mengurangi resiko dan dampak. Mitigasi dibagi menjadi 2, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural yaitu langkah yang berkaitan dengan bangunan dan infrastruktur. Contohnya, membuat bangunan tahan gempa, pembangunan tanggul banjir, dan sistem peringatan dini atau early warning system. Lalu mitigasi non-struktural yaitu langkah yang tidak terkait fisik. Contohnya, edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan, latihan evakuasi, penyusunan SOP bencana, dan tata ruang aman bencana. Bencana. Tanggap darurat adalah aksi cepat saat bencana terjadi untuk menyelamatkan jiwa. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu peringatan dini dan evakuasi. Selanjutnya yaitu masyarakat segera diarahkan ke titik aman dan penyelamatan serta pertolongan yang dilakukan BPBD, Basarnas, TNI, Polri maupun relawan, yang dimana disediakan kebutuhan dasar seperti tempat pengungsian, makanan, air bersih, obat-obatan, serta layanan kesehatan, pendataan korban dan kerusakan untuk menentukan langkah pemulihan selanjutnya. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam upaya mitigasi bencana melalui peningkatan literasi kebencanaan di lingkungan kampus dan masyarakat. Bentuk kontribusi yang dapat dilakukan antara lain menyusun kampanye edukasi, melakukan pelatihan kesiapsiagaan, serta melakukan pemetaan kerentanan wilayah sekitar. Pada tahap mitigasi, mahasiswa dapat menginisiasi kegiatan sosialisasi mengenai potensi bencana, cara evakuasi, serta penyusunan jalur penyelamatan. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengembangkan media informasi berbasis sains seperti infografis, modul singkat, hingga konten edukasi audiovisual untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan risiko bencana. Selanjutnya itu ada peran mahasiswa yang mencakup aspek sumber pendanaan, seperti menggalang dana melalui donasi kampus, open donasi, dan kerjasama lembaga sosial, menyalurkan bantuan secara transparan dan tepat sasaran. Lalu ada juga yang mencakup aspek kerjasama, yaitu seperti berkolaborasi dengan BPBD, PMI, dan lembaga kemanusiaan, serta membangun jejaring relawan antar universitas. Kemudian ada aspek sumber daya manusia, yaitu dengan menjadi relawan lapangan seperti mengevakuasi ringan, distribusi logistik, dan asesmen cepat, dan juga memberikan edukasi kesiapsiagaan kepada masyarakat. Aspek keorganisasian. Melalui aspek ini, membantu koordinasi relawan kampus melalui organisasi seperti Mapala, UKM Kemanusiaan, BM, menjadi penghubung antar kampus, lembaga pemerintah, dan masyarakat terdampak. Lalu ada aspek kompetisi keilmuan dengan menerapkan ilmu sesuai bidang, membuat inovasi teknologi sederhana seperti alat pendeteksi banjir atau aplikasi informasi bencana. Jadi kesimpulannya yaitu bencana adalah peristiwa yang dapat terjadi kapan saja, sehingga mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat